Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya hormati Ibu Sandra Ayu, MSI sebagai dosen pengampu Sistem Informasi Akuntansi. Yang kedua yang saya hormati rekan-rekan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa mengadakan perkuliahan pada hari ini. Salawat beriringkan salam semoga tercurahkan ke ruh junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Rashid Hasibuan dan Akbar Al-Amin Harahap yang akan membawakan judul makalah yaitu tentang sistem penjualan kredit dan retur penjualan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah kami. Yang pertama, fungsi yang terkait dalam sistem penjualan kredit dengan kartu kredit perusahaan. Yang pertama, fungsi kredit. Yang kedua, fungsi penjualan. Yang ketiga, fungsi gudang. Yang keempat, fungsi pengiriman. Yang kelima, fungsi akuntansi. Yang keenam, fungsi penagihan. Baiklah, yang pertama, fungsi kredit. Dalam transaksi penjualan kredit dengan kartu kredit, fungsi ini bertanggung jawab atas pemberian kartu kredit kepada pelanggan terpilih. Yang kedua, fungsi penjualan. Dalam sistem penjualan dengan kartu kredit, fungsi penjualan bertanggung jawab melayani kebutuhan pelanggan atas barang. Yang ketiga, fungsi gudang. Dalam sistem penjualan ini, fungsi gudang menyediakan barang yang diperlukan oleh pelanggan sesuai dengan yang tercantum dalam tembusan faktur penjualan kartu kredit yang diterima oleh fungsi penjualan. Kemudian yang keempat, fungsi pengiriman. Fungsi pengiriman ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang yang kuantitas, mutu, dan spesifisinya sesuai dengan yang tercantum dalam tembusan faktur penjualan kartu kredit yang diterima dari fungsi penjualan. Kemudian yang kelima, fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat transaksi bertambahnya piutang kepada pelanggan ke dalam kartu piutang berdasarkan faktur penjualan kartu kredit yang diterima dari fungsi pengiriman. Kemudian yang terakhir, yang keenam, fungsi penagihan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat surat tagihan secara periodik kepada pemegang kartu kredit. B. Informasi yang diperlakukan oleh manajemen dari transaksi penjualan dengan kartu kredit. Yang pertama, jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, jumlah piutang kepada setiap debitur dari transaksi penjualan kredit. Yang ketiga, jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat, nama dan alamat pembeli. Yang kelima, kuantitas produk yang dijual. Yang keenam, nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Yang ketujuh, otorisasi pejabat yang berwenang. C. Dokumen yang digunakan. Yang pertama, faktur penjualan kartu kredit. Dokumen ini digunakan untuk merekam transaksi penjualan kredit. Yang kedua, surat tagihan. Surat tagihan ini merupakan turnaround dokumen yang isinya dibagi menjadi 2 bagian. Bagian atas merupakan dokumen yang harus disobek dan dikembalikan, sedangkan bagian bawah berisi rincian transaksi pembelian yang dilakukan pelanggan dalam periode tertentu. D. Catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama, jumlah penjualan.
Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan, baik secara tunai maupun kredit. Yang kedua, kartu piutang. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi kerinci mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya. Yang ketiga, kartu gudang. Catatan ini sebenarnya bukan termasuk dalam golongan catatan akuntansi. Terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan Saudara Muhammad Rashid Hasibuan. Baiklah, saya Muhammad Rashid Hasibuan NIM 2016 040092 akan melanjutkan dari Saudara Akbar Alamin Arab. Selanjutnya yaitu jaringan jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan dengan kartu kredit. Itu terbagi jadi 5. 1. Prosedur order penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. 2. Prosedur pengiriman. Fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli sesuai dengan informasi yang tercantum dalam faktur penjualan kartu kredit yang diterima dari fungsi gudang. Ketiga, prosedur pencatatan piutang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan kartu kredit ke dalam kartu piutang. 4. Prosedur penagihan. Dalam prosedur ini, fungsi penagihan menerima faktur penjualan kartu kredit dan mengarsipkannya menurut abjad. 5. Prosedur pencatatan penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat transaksi penjualan kartu kredit ke dalam jurnal penjualan. F. Unsur pengendalian intern. COSO atau Committee of Sponsoring Organization. Susanto, yang ditulis oleh Susanto, dia menuturkan pengendalian internal sebagai proses yang dipengaruhi oleh Dewan Direksi, manajemen, dan karyawan yang dirancang dalam rangka memberikan jaminan bahwa organisasi dapat mencapai tujuannya melalui A. Efisiensi dan efektivitas produksi, B. Penyajian laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, C. Ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku. G. Bagian alur dokumen. Bagian alur dokumen terbagi atas 5. A. Bagian order penjualan, B. Bagian kredit, C. Bagian gudang, D. Bagian pengiriman, D. Bagian penagihan. Dan selanjutnya penutup. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kuliah kita pada hari ini yaitu fungsi yang terkait dalam sistem penjualan kredit dengan kartu kredit perusahaan adalah kredit, fungsi penjualan, fungsi gudang, fungsi pengiriman, fungsi akuntansi, fungsi penagihan, dan fungsi kredit. Informasi yang diperlukan oleh manajemen dari transaksi penjualan dengan kartu kredit adalah jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu, jumlah piutang kepada setiap debitur, dan transaksi penjualan kredit. Dokumen yang digunakan untuk melaksanakan sistem penjualan kredit dengan kartu kredit perusahaan adalah faktur penjualan kartu kredit, surat tagihan. Selanjutnya, catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penjualan kredit dengan kartu kredit adalah jurnal penjualan, kartu piutang, dan kartu gudang. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan dengan kartu kredit adalah prosedur order penjualan, prosedur pengiriman barang, dan prosedur pencatatan piutang. Bagian alir dokumen terdiri dari bagian order penjualan, bagian kredit, bagian penagihan, dan bagian piutang. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami maaf. Banyak maaf. Bila itu berkeluh daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.